Halo semua, kami dari kelompok 5 Teknik Green Building yang beranggotakan Alfian Sutyonugroho NIM F402, Anissa Nur Afifah NIM F404, dan Rashida Zahra NIM F435. Di sini kami ingin menyampaikan rancangan rumah kami berdasarkan prinsip Green Home yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia. Rumah ini berlokasi di Kota Bogor, tepatnya di Sereal. Untuk detail lokasinya berada di Jalan Surya, Kecamatan Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya adalah konsep dari rumah yang kami rancang. Di sini kami menggunakan desain rumah natural, yakni desain yang memadukan material yang kuat dengan kesan alami seperti kayu, rotan, bambu, atau batu alam. Penataan interior bernuansa natural juga kerap kali dihadirkan dalam sesuatu yang berwarna hijau, seperti hadirnya tanaman pada rumah ini. Selanjutnya adalah perencanaan serta penilaian terhadap Green Home dengan berdasarkan 6 kategori yang ada di sini. Yang pertama ada appropriate site development, yang kedua energy efficiency and conservation, yang ketiga water conservation, yang keempat materialisasi cost, yang kelima indoor health and comfort, yang keenam adalah building environment management. 5 dari 6 kategori tersebut memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penilaian. Yang pertama, pada appropriate site development terdapat 2 prasyarat yang harus dipenuhi, yakni mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Yang kedua adalah koefisien data hijau atau KDH yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Dari 2 syarat tersebut, rumah yang dirancang telah memenuhi prasyarat yang ditentukan berdasarkan studi kelayakan serta peraturan daerah setempat. Selanjutnya, pada kategori kedua yakni energy efficiency and conservation terdapat 2 prasyarat pula yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penilaian, yakni mengetahui konsumsi energi listrik agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan listrik, serta meningkatkan pemahaman konsep insentif sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi energi. Dari kedua prasyarat tersebut, rumah yang dirancang telah memenuhi adanya prasyarat yang dilakukan, yakni dengan adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya, lalu menunjukkan adanya analisis sistem pasif pada perencanaan desain rumah yang dibuat. Untuk 3 kategori selanjutnya memiliki masing-masing 1 prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum dilakukannya penilaian, yang mana pada perencanaan rumah ini telah terpenuhi prasyarat-prasyarat yang ditentukan tersebut seperti pada keterangan berikut ini. Baik, selanjutnya ada lokasi yang akan digunakan, yaitu berada pada Jalan Kartini Surya RT02 RW05 Gedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, untuk penilaian ASD pada desain rumah kami terdiri dari area hijau di mana terdapat RTH 30% dari luas bangunan, infrastruktur pendukung, aksesibilitas komunitas, transportasi umum, serta penanganan air limpasan hujan. Penilaian untuk ASD 1 pada desain rumah kami di mana terdapat RTH seluas 30% dari bangunan, di mana luas RTH sebesar 90 meter persegi, di mana lokasi asal tanaman di jarak kurang dari 100 km, sehingga skor ASD 1 yang diperoleh adalah 2 poin. Selanjutnya adalah penilaian untuk ASD 2, di mana penilaian ASD 2 meliputi adalah supporting infrastruktur atau infrastruktur pendukung. Terdapat 8 infrastruktur pendukung, diantaranya yang pertama adalah Plaza Indah Bogor, Sekolah At-Taufik Bogor, Masjid At-Taufik Bogor, dan SDN Kedung Jaya Bogor. Lalu terdapat kantor kelurahan Kedung Jaya, GPKB Rumim Bogor, Bank Mandiri Soleh Iskandar, SPBU Pertamina Soleh Iskandar. Berdasarkan lokasi yang kami gunakan untuk penilaian ASD 2 dan ASD 3, di mana untuk penilaian ASD 2 kawasan dilengkapi dengan minimal 8 dari prasarana dan utilitas diperoleh skor ASD 2 poin, dan untuk ASD 3 di mana terdapat minimal jenis fasilitas umum dengan jarak mencapai kurang dari 1 km diperoleh skor ASD 3 sebesar 2 poin. Selanjutnya ada penilaian ASD 5 di mana terdapat transportasi publik di sekitar lokasi. Pada lokasi terdapat 5 halte bus kota, yaitu halte Transpakuan, sehingga nilai untuk skor ASD 5 adalah 2 poin. Adalah penilaian ASD 6 untuk penanganan limpasan air hujan. Terdapat penanganan limpasan air hujan untuk bagian atap saja, namun untuk bagian halaman rumah belum tersedia, sehingga diperoleh skor untuk ASD 6 adalah 1 poin. Peroleh total penilaian untuk ASD 1, 2, 3, 5, dan 6 dengan total skor ASD 8 poin. Baik, selanjutnya adalah penilaian terhadap energi efisiensi dan conservation atau biasa disingkat EEC.
energi efisiensi conservation yang diaplikasikan pada bangunan kami. Yang pertama, terdapat adanya pencahayaan alami. Yang kedua adalah penggunaan lampu LED. Yang ketiga, adanya pemasangan meteran listrik dan perhitungan penggunaan listrik serta penggunaan energi alternatif berupa panel surya. Hingga total penilaian EEC, yang pertama EEC 1 bernilai 1 poin, EEC 2 2 poin, EEC 3 2 poin, dan EEC 6 2 poin. Sehingga total skor EEC yang diperoleh adalah 7 poin. Berikutnya adalah penilaian water conservation atau WAC. Water conservation pada bangunan diterapkan yang pertama adanya penggunaan meteran air, lalu penghitungan jumlah kebutuhan air yang digunakan, lalu instalasi pemanenan air hujan di mana air hujan ini digunakan bukan hanya untuk menyirami tanaman tapi juga untuk kebutuhan rumah. Lalu terdapat septic tank pada bagian rumah. Total penilaian untuk WAC, yang pertama ada WAC 1 diperoleh skor 1 poin, WAC 3 diperoleh skor 2 poin, WAC 4 diperoleh skor 1 poin, WAC 5 diperoleh skor 1 poin. Sehingga total skor untuk WAC adalah 5 poin. Selanjutnya ada penilaian MRC atau Material Research and Cycle dari desain yang telah kami buat. Penilaian MRC 1 yaitu penilaian non-ODP refrigeran. Pada bangunan yang kami buat tidak menggunakan AC sehingga diperoleh skor MRC 1 poin. Selanjutnya penilaian pada rumah kami yaitu penilaian MRC 3, di mana menggunakan material dari sumber yang ramah lingkungan dengan penggunaan furniture berbahan kayu untuk meja makan. Diperoleh skor MRC 3 2 poin. Selanjutnya adalah penilaian untuk MRC 6, di mana penggunaan material prafabrikasi. Pada desain yang kami buat, penggunaan material prafabrikasi digunakan untuk penggunaan tampungan air hujan, sehingga diperoleh skor MRC 6 yaitu 2 poin. Penilaian MRC 7 itu menggunakan material lokal, di mana pada bangunan kami seluruh material berasal dari dalam negeri dan material lokalnya difabrikasi dengan radius kurang dari 1000 km, sehingga diperoleh skor MRC 7 yaitu 2 poin. Ya, total penilaian untuk MRC yaitu MRC 1 mendapat skor 1 poin, MRC 3 mendapat skor 2 poin, MRC 6 mendapat skor 2 poin, MRC 7 mendapatkan skor 2 poin, dengan total skor MRC pada desain yang kami buat adalah 7 poin. Selanjutnya adalah penilaian Indoor Health and Comfort atau IHC. Penilaian IHC 1 untuk bangunan yang kami desain yaitu sirkulasi udara bersih, di mana luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai. Untuk desain yang kami buat dengan luas ventilasi minimum 8,38%. Lalu untuk 50% luas ruangan didesain dengan ventilasi silang sehingga diperoleh skor IHC 1 sebesar 3 poin. Ini adalah penilaian IHC 3 yaitu penilaian cahaya alami, di mana pencahayaan alami dapat menerangi minimal 50% luas ruangan pada desain yang kami buat, sehingga skor IHC 2 yang diperoleh adalah 2 poin. Penilaian IHC 4 yaitu minimalisasi sumber polutan, di mana pada desain yang kami buat menggunakan cat dengan kadar CO2 rendah dan tidak menggunakan komponen bangunan yang menggunakan timbal otomatis seperti pada jaringan terpisah, sehingga diperoleh skor IHC 4 yaitu 2 poin. Ini adalah penilaian IHC 5 yaitu tingkat kebisingan. Desain yang kami buat di mana untuk tingkat kebisingan pada ruang keluarga dan kamar diperoleh tingkat kebisingan di bawah baku mutu yaitu kurang dari 55 desibel, sehingga skor IHC 5 yaitu 1 poin. Selanjutnya adalah penilaian IHC 6 yaitu kenyamanan spasial, di mana minimal 9 meter persegi untuk orang. Pada desain yang kami buat, luas ruangan mencapai 30,08 meter persegi per orang dengan jumlah penghuni 6 orang, sehingga diperoleh skor IHC 6 yaitu 1 poin. Maka total penilaian untuk IHC yaitu IHC 1 5 poin, IHC 2 2 poin, IHC 4 2 poin, IHC 5 1 poin, IHC 6 1 poin dengan total skor IHC yaitu 11 poin. Penilaian terakhir pada prinsip green building yaitu adalah Building Environment Management atau biasa disingkat BEM. Penilaian BEM 1 yaitu berupa desain dan konstruksi berkelanjutan. Pada proses konstruksi bangunan rumah kami menyertakan manajemen K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga diperoleh skor BEM 1 yaitu 2 poin. Selanjutnya pada BEM 2 yaitu terdapat panduan teknis bangunan rumah dan juga terdapat drawing yang gambar menggunakan software baik ini maupun pribumi, sehingga diperoleh skor BEM 2 yaitu 2 poin. Ini adalah penilaian BEM 2. Penilaian BEM 2 ini menyangkut pada aktivitas dari penghuni rumah, di mana aktivitas dari penghuni rumah harus berupa aktivitas yang ramah lingkungan, sehingga diperoleh skor BEM 3 yaitu 1 poin. Lalu BEM 5 yaitu keamanan pada bagian rumah. Banyak rumah dilengkapi dengan
guna meningkatkan keamanan, sehingga diperoleh skor BM5 yaitu 1 poin. Ini adalah penilaian BM7 yaitu berupa desain rumah tunggu. Desain rumah tunggu yang kami buat adalah desain rumah tunggu dengan konsep horizontal, di mana bagian 1 merupakan tahap pertama dan bagian 2 merupakan tahap kedua, sehingga diperoleh skor BM7 adalah 1 poin. Sehingga total penilaian untuk BM yaitu BM1 2 poin, BM2 2 poin, BM3 1 poin, BM5 1 poin, dan BM7 1 poin. Maka total skor yang diperoleh untuk BM adalah 3 poin. Maka total penilaian untuk Green Shape Homes pada kategori Green Building yaitu ASD diperoleh 8 poin, EEC diperoleh 7 poin, WAC diperoleh 5 poin, MRC diperoleh 7 poin, IHC diperoleh 11 poin, dan BEM diperoleh 7 poin. Dengan total skor yaitu 45 poin. Maka predikat Green Building untuk desain yang kami buat yaitu adalah predikat Gold. Sekian desain Green Building untuk hunian yang kami buat. Semoga dapat memberikan informasi dan menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa.